Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'an ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu amma ba'du. Ada sebuah surah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 30 ayat jumlahnya, dan senantiasa seseorang membacanya sampai ia diberikan syafaat untuknya. Dan surah itu adalah surah Al-Mulk, atau yang kita kenal surah Tabarak, di mana surah ini dikenal oleh para sahabat Nabi dengan surah An-Naziyat yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan atau mensifati surah Tabarak ini atau Al-Mulk, beliau bersabda, "Hiyal mani'ah min azabil qabr." Ia mencegah dari azab kubur. Karena azab kubur itu hak, di antara perkara yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur yaitu dengan membaca dan mempelajari surah Al-Mulk. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit demi sedikit mempelajari Quran surah Al-Mulk, karena surah ini sangat penting untuk kita agar terhindar dari azab kubur dengan cara menghafalkan, memahami, mentadabburi, serta mengamalkan surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Tabaraka yang mempunyai makna segala kebaikan milik Allah, dan bahwasanya Allah itu mempunyai keberkahan yang sangat banyak. Keberkahan itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, di mana jika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan demi kebaikan, berarti ia diberikan Allah keberkahan di dalam hidupnya. Adapun kebaikan itu berupa ketakwaan, kebaikan itu berupa sesuatu yang terbaik untuk akhiratnya, dan itu merupakan kebaikan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkah Allah di tangannya kerajaan, dan segalanya Allah berkahi. Seperti di mana Allah memberkahi bumi, Allah mensifati bumi itu diberkahi. Allah berfirman, "Wa baraka fiha." Allah memberkahi bumi, dan demikian pula benda-benda ataupun waktu-waktu Allah berkahi. Yang perlu kita ketahui di sini, kita tidak boleh meyakini segala sesuatu itu diberkahi kecuali dengan dalil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dan pasukannya menuju perang Hunain, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya melewati sebuah pohon yang dimana orang-orang musyrikin menggantungkan pedang mereka di pohon tersebut untuk mencari keberkahan atau mengambil berkah. Lalu kemudian di antara kaum muslimin yang lemah imannya berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, iza'allana wa'afin kama wa'ulatan anwar." Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami Zatun Anwar sebagaimana mereka mempunyai Zatun Anwar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allahu Akbar, inna sunan." Ini adalah ini merupakan sunnah orang-orang yang terdahulu. Kultum, kalian telah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Isa. Orang yang halap berkah meminta keberkahan terhadap sesuatu, padahal sesuatu itu tidak bisa memberikan kepadanya kecuali Allah. Keberkahan itu ialah milik Allah. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan ia berkuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Allah kuasa untuk menciptakan kerajaan yang luas. Allah berkuasa untuk menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Maka Allah kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, semuanya mungkin. Bahkan sesuatu yang terlihat mustahil bagi manusia
tidak mustahil bagi Allah. Allah menciptakan sesuatu hanya dengan kalimat kun fayakun, jadilah maka jadilah. Kemudian Allah berfirman pada ayat kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Dan Allah Maha Al-Aziz, Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Kehidupan dan kematian sangat mutlak hikmahnya. Perbuatan Allah tidak mungkin sia-sia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ayyahsabul insan ayyutaraka suda. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Tidak mungkin semuanya sia-sia. Semua pasti ada hikmahnya. Apakah hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum, agar Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Allah mengatakan siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, tapi Allah mengatakan siapa yang paling baik amalnya. Ini memberikan faedah yang agung bagi kita, bahwasanya seseorang dalam beramal soleh, hendaklah yang ia pikirkan adalah kelurusan amal, bukan sebatas banyak beramal. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Pengampun. Allah menutup ayat dengan dua nama ini, seakan Allah memberitahukan bahwa orang yang beramal soleh dan orang yang memperbaiki amalnya akan diberikan Allah kemuliaan dan ampunan. Karena amalan soleh dapat memuliakan seorang hamba, dan amalan soleh menyebabkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan wa huwal azizul ghafur, Allah Maha Mulia dan Maha Pengampun. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan ampunan dari amalan soleh. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.